Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hai Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda Church Online. Kita telah masuki minggu yang keempat di bulan Mei 2021. Tentu telah banyak hal yang terjadi, tetapi kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita patut menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Namun sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita ikuti terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini. Happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya berkat, sukacita, kasih, dan hikmat Tuhan senantiasa memenuhi hidup Anda. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer bank di nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan scan QR Code berikut melalui semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Pengorbanan dan penyertaannya telah membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang setia. Mari kita juga buktikan kesetiaan kita kepadanya lewat setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Rock Beloved, enjoy the service. Setia Tuhan, tak pernah lepas kasih-Mu dari setiap kami. Makasih Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari ketenangan
setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan, sehingga kami dapat kembali beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat, kesehatan, dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa melewati masa pandemi ini. Dan saat ini kami membawa ke dalam tangan-Mu bangsa Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami mengucapkan shalom bagi bangsa dan kota kami. Tercipta stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Kami yakin bangsa dan kota kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami terus berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami. Dan atas kondisi sosial di sekeliling kami yang terjadi saat ini, bahkan secara global, Tuhan beri kami hati yang bijaksana untuk kami umat-Mu dapat meresponi dan bersikap secara tepat atas semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin di bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, serta seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun daerah. Berikan hikmat, otoritas, dan perlindungan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, dan bangsa serta kota ini menjadi semakin berlimpah dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman beserta seluruh keluarga. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna untuk Bapak Gembala kami. Semakin Kau limpahkan dengan pewahyuan dan hikmat, sehingga dapat memimpin jemaat-Mu untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami mendoakan pertumbuhan gereja dan umat Tuhan di bangsa kami. Roh Kudus-Mu Kau limpahkan bagi bangsa ini, sehingga iman dan kerohanian umat-Mu semakin kuat, dan akan semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan yang muncul, serta terobosan-terobosan yang terjadi untuk memenangkan jiwa-jiwa dan membawanya kepada-Mu. Kami mendoakan seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, bahkan semua umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online. Kiranya kami terus merasakan jamahan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Untuk umat-Mu yang saat ini tengah mengalami sakit penyakit, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, kami meyakini kuasa-Mu yang begitu ajaib mampu menyembuhkan setiap penyakit, dan darah-Mu yang kudus akan menjadi kekuatan kami untuk pulih dan sembuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami kondisi yang mungkin sulit, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan yang akan membuat umat-Mu menang atas segala pergumulan. Kami percaya Engkau-lah menara pelindungan yang kokoh bagi kami, pembela kami yang setia. Kami mengimani pernyataan sempurna dari Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk umat-Mu yang akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan milik Tuhan melalui perpuluhan. Kami percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu berasal dari Tuhan. Engkau yang telah memberkati kami lebih dulu. Persembahan serta perpuluhan ini kami bawa dengan rasa syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
No, you never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is moving right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Never lost a battle. 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 Never lost a You battle. never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Battle. Never, never. You can do. Oh, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. 'Cause I know, you never will. I know, you never will. Apabila Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Apabila tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberikan aku kemenangan. Tetapi Engkaulah Tuhan yang berperang bagi kami dan memberikan kami kemenangan terhadap para lawan-lawan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepadamu, meninggikan namamu sampai selama-lamanya. Yeay. Sampai selamanya. You can do all things.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kuasa dan mujizat Kristus tidak terbatas bagi kita, dan kekuatannya lah yang dapat memampukan kita untuk hadapi setiap tantangan kehidupan. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kesha Lydia. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kewahyuan yang baru dan juga kekuatan untuk kita semua. Amin. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Saya di sini berdoa agar Anda berada dalam kondisi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pembahasan hari ini saya akan beri judul Go Away Scary Fear. Mari kita lihat bersama di Lukas 1 ayat ke-74. Firman Tuhan berkata, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskan kita dari tangan musuh supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Fear. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen beribadah kepada Tuhan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, untuk kepuasan diri. Ada orang yang beribadah karena ingin pamer, show off, ya, atau dia sedang menenangkan dirinya sendiri bahwa dia sudah melakukan satu perbuatan yang baik untuk menutupi kelemahan-kelemahan. Alasan kedua, orang beribadah kepada Tuhan dapat disebabkan karena takut pada penghukuman. Dan alasan ketiga, ada orang yang beribadah kepada Tuhan karena dia mengalami kasih Tuhan. Saudara, saya memiliki satu kesaksian. Saya pernah memiliki seorang teman, sahabat saya. Dia memulai kekristenannya dengan takut masuk neraka. Suatu hari ketika saya masih remaja, saya datang ke kafenya, saya makan di kafenya. Dan pada saat saya ketemu dengan dia, saya berbicara di hadapannya, di meja, tentang neraka di dalam gambaran Alkitab. Dan pada saat itu, dia sangat ketakutan, dia merokok ya sudah ya saat itu. Dan dia taruh rokoknya di asbak itu dengan nervous, dengan gugup. Dan kemudian saat dia selesai mendengarkan cerita tentang neraka tersebut, kemudian dia berkata, aku suatu hari pasti ke gereja. Tapi saya tahu pasti dia datang ke gereja karena dia takut dengan gambaran neraka di dalam firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada saat dia ikut bersama saya ke gereja, hari itu Tuhan melawat dia secara luar biasa. Dia mengalami kasih Tuhan. Dan sejak hari itu dia bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan pada saat sahabat saya ini berpulang kepada Bapa di surga, dia mengakhiri kehidupannya dengan kasih yang meluap-luap terhadap Tuhan dan kasih yang meluap-luap terhadap sesama. Saudara, kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan. Dimulai dari ketakutan dapat ditutup dengan kasih terhadap Tuhan. Saudara, 1 Yohanes keempat ayat ke-18 kita akan baca bersama. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya akan bacakan di dalam terjemahan Amplified. There is no fear in love, but perfect, ini yang saya ingin tekankan, but perfect, complete, full-grown love, kasih yang bertumbuh menjadi kasih yang dewasa, kasih yang matang, drives out fear.
dia mengusir ketakutan. Ya saudara ya. Dan dikatakan juga, the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love, has not grown into a sufficient understanding of God's love. Orang yang takut akan penghakiman Tuhan, dia belum bertumbuh di dalam pengertian yang cukup akan kasih Allah, kasih Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat saya baru mengenal Tuhan, ayat ini terdengar aneh. Karena dalam pembacaan saya, opposite atau lawan kata dari kasih di dalam ayat ini bukan benci. Sepanjang saya tahu, lawan kata dari kasih adalah kebencian. Tetapi di dalam ayat ini, sepertinya digambarkan lawan kata dari kasih adalah ketakutan. Mari kita lihat bersama ke 2 Timotius 1 ayat ke-7. Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa opposite atau the enemy of love itu ketakutan. Tetapi ketika saya terus bertumbuh di dalam Tuhan, saya mulai paham. Sampai kita juga bisa menemukan statement orang yang berkata, there are only 2 emotions. Hanya ada 2 emosi sebetulnya, yaitu love, kasih, atau fear, ketakutan. Semua emosi yang positif itu muncul dari kasih. Semua emosi yang negatif itu muncul dari ketakutan. Seperti emosi cemburu, sedih, depresi itu muncul dari ketakutan. Nah, ketika kita beribadah berdasarkan ketakutan, itu sebetulnya yang disebut agamawi. Jika ibadah kita didasarkan oleh ketakutan kita akan penghukuman Tuhan. Ke gereja karena takut masuk neraka, membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan karena takut kena masalah keuangan, dan seterusnya. Sesungguhnya ketakutan-ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau segala kegiatan rohani kita itu didasarkan hanya oleh ketakutan kita akan penghukuman Tuhan, dan kita tidak pernah tumbuh di dalam kasih yang sebenarnya, so sebenarnya it's nothing. Itu agamawi. Kalau ketakutan kita akan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam hal-hal rohani, kita biarkan ketakutan itu mengontrol kehidupan kita, itu akan menjadi hidup yang mengerikan. Fear can be a scary monster. Ketakutan itu dapat menjadi monster yang menakutkan dalam kehidupan kita. Monster don't sleep under your bed. They sleep inside your head. Monster ketakutan tuh bukan tidur di bawah bed kita, ranjang kita. Dia ada di dalam kepala kita. The fear we don't face become our limits. Segala ketakutan-ketakutan yang tidak berani kita hadapi akan menjadi keterbatasan kita, limit kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan disiplin. Iya, betul. Disiplin itu penting, tetapi juga penting untuk kita tahu bahwa Tuhan itu bukan menghukum kita hanya sebagai hakim saja, tetapi Dia mendisiplin kita sebagai Bapa yang penuh kasih terhadap kita. Setiap disiplin dari Tuhan keluar dari kerinduan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Kalau kita mau jujur, banyak kali di dalam hidup kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah, di mana seharusnya kita menerima hukuman, kita tidak mengalami hukuman. Malahan kita mengalami kebaikan Allah, di mana Allah meluputkan kita dari masalah, Allah membebaskan kita, Allah menolong kita,
Allah memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita sadar kita sedang berjumpa dengan kebaikan dan kemurahan Allah. Seharusnya hal-hal itu yang justru menarik kita untuk datang lebih dekat dan lebih lekat kepada Tuhan. Bukan hukuman-hukuman Tuhan, tapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Roma 2 ayat keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan. Maukah kita mengabaikannya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, ini poin penting untuk kita pahami. Our God is kind. Allah kita penuh kasih, pemurah, dia murah hati, but he is not soft. Tapi dia bukan Allah yang lembek yang bisa dipermainkan. Bayangkan ini, kalau setiap kesalahan kita mengalami hukuman, no one can stand. Tidak satu pun dari kita dapat bertahan di hadapannya. Karena kekudusan, standar kekudusan Allah itu tanpa celah. He is holy. Tapi seringkali yang terjadi adalah justru Allah mendemonstrasikan kepada kita kebaikannya, kemurahannya di dalam segala keberantakan dan kehancuran kita. Dia malah mendemonstrasikan kasih-Nya yang luar biasa di saat kita tidak layak untuk menerima kebaikan apapun di dalam hidup kita. Itulah yang kita panggil agape, kasih Allah yang agape. Itu yang kita sebut undeserved love, kasih yang tidak pantas untuk kita terima. Unmerited love, kasih yang tidak dapat kita usahakan untuk kita dapat. Tetapi itulah kasih karunia, anugerah Tuhan. Saudara, mari lihat baik-baik di sekitar kita. Saat ada hal-hal yang mungkin saat ini ada hal-hal yang kurang baik kelihatannya terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita berkata, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Saya pakai kata perhatikan, karena kita perlu benar-benar menaruh perhatian ke dalam kehidupan kita, ke sekitar kita. Betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sesungguhnya tidak layak untuk kita terima. Betapa banyaknya kemurahan Tuhan yang tidak pantas untuk kita dapatkan, tapi kita miliki saat ini. Lihat salib Tuhan baik-baik. Seharusnya kita yang ada di sana, tetapi kita justru menerima kelimpahan kebaikan karena Yesus ada di salib itu. Perhatikan kasih-Nya dengan baik-baik. Saudara, don't take it for granted. Jangan remehkan kasih Allah. Ini jenis kasih yang menyelamatkan kita. Ini jenis kasih yang menolong kita. Ini jenis kasih yang mentransformasi kehidupan kita. Ini jenis kasih yang dapat melenyapkan monster ketakutan apapun di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tetapi kita hidup daily, hari lepas hari karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapat jaminan, assurance di dalam kasih Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 37 ayat 3-4. Dikatakan, get insurance with God and do good deed. Settle down and stick to your lust. Keep company with God. Get in on the best. Hidup kita terasuransikan di dalam Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu asuransi kita. Tuhanlah jaminan kita. Ya,
settle down, menjadi tenang, menjadi tentram, and stick to your lust. Tetap lakukan hal-hal yang telah kamu lakukan. Keep company with God. Habiskan waktu yang banyak bersama dengan Tuhan. Alami yang terbaik dari Tuhan. Saudara, konsep insurance, konsep asuransi itu konsep yang gampang untuk kita pahami. Kita membayar di depan jumlah yang relatif kecil setiap bulan atau setiap tahun untuk mentransfer segala risiko kerugian keuangan. Ya saudara, baik hal itu dalam hal kehidupan, kesehatan, kendaraan kita, atau properti yang kita miliki saudara. Kita bisa mengasuransikannya. Walaupun mungkin ada beberapa poin yang kadang tidak dapat di-cover oleh asuransi, yang sering kali di dalam klausul dikatakan the act of God. Jadi tindakan-tindakan Tuhan semacam banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Tetapi ada beberapa asuransi yang menerima saudara. Tetapi yang tadi nggak bisa di-cover oleh asuransi, Tuhan berkata, get insurance with God. Allah sendiri menjadi jaminan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, so biarlah ingat ayat tadi berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak bertumbuh menjadi matang di dalam pengenalan akan kasih Allah. Biarlah kita semua bertumbuh menjadi lebih matang di dalam pengenalan akan kasih Allah. Bahwa setiap hari dalam hidup kita hidup di dalam anugerah dan kasih Allah. Ketika kita merenungkan itu, emosi-emosi kita menjadi positif. Segala ketakutan dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu statement yang sangat bagus. Dikatakan demikian, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Hari-hari terburuk kita tidak pernah terlalu buruk sampai kita di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari terbaik kita tidak pernah terlalu baik sampai kita tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Go away scary fear. Biarlah kita hidup melampaui limit itu. Kita hidup melewati batasan-batasan yang dibuat oleh ketakutan-ketakutan itu. Kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita hidup terus menjadi orang-orang yang produktif dan efektif karena kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, kita akan menyambut perjamuan kudus. Berikan segala ucapan syukur dan hormat kita akan korban Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Biarlah segala ketakutan lenyap, karena Tuhan telah menanggung segala hukuman itu, supaya kita mengalami segala kemerdekaan di dalam Dia. Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ketika kita menerimanya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Kita yakin Immanuel, Allah menyertai kita. Mari terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Bapa,
Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Unmerited love, undeserved love, agape. Terima kasih, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan setiap kami di dalam menempuh hari-hari dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan kami tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Tapi karena kami hidup setiap hari di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat-berkat terbaik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Diberkatilah kita semua dengan kesehatan ilahi. Diberkatilah keluarga besar kita dimanapun mereka berada, janji Allah terjadi. Satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah anak cucu kita, mereka akan menjadi orang-orang perkasa di muka bumi. Diberkatilah segala yang kita rancangkan dan kita kerjakan. Dalam studi, dalam pelayanan, di dalam bisnis kita. Allah menyertai, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, dan Allah membuatnya berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan yang terbaik, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita ilahi yang adalah kekuatan kita. Semua yang menerima berkat-berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, katakan bersama, amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online. Ikuti juga ibadah minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi My Rock. Anda dapat langsung subscribe dan download aplikasinya. Cek dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Jika Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, silakan langsung hubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Happy Sunday, stay safe, stay productive, and God bless you.